Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Kelompok kami ingin menjelaskan mengenai kesusastraan zaman modern pada periode akhir mengenai puisi, tanka, dan haiku. Puisi. Gerakan kesenian avant-garde yang timbul di Eropa itu dibawa ke dalam arena perpuisian di Jepang oleh Kanbaraya Sushi dan Hirato Renkichi. Kemudian muncul pula penyair Takahashi Shinkichi dan Hagiwara Kyojiro yang memeluk paham Dadaisme. Dadaisme itu sendiri adalah gerakan budaya yang lahir di wilayah netral seperti di Zurich dan Switzerland selama masa Perang Dunia Pertama. Kemudian Takahashi Shinkichi menulis Dadaisuto Shinkichi no Shi atau puisi pemeluk Dadaisme Shinkichi. Dan kemudian Hagiwara Kyojiro menulis Shikkei Senkoku atau pengumuman hukuman mati. Kemudian puisi modernisasi. Di Universitas Horiguchi menerbitkan kumpulan puisi terjemahan yang berjudul Gekka no Ichigun atau sekelompok orang di bawah buku. Buku ini memperkenalkan puisi-puisi modern setelah Perang Dunia Pertama dari penyair-penyair seperti Cocteau dan Redick. Karya ini berkembang bersama dengan karya modernisme di dalam prosa dan memberi pengaruh di zaman Showa, dan menjadi jembatan pembuka untuk puisi-puisi yang berbau surrealisme. Gerakan puisi dan kritik puisi. Pada tahun Showa 1928, sastrawan-sastrawan menjadi tokoh pergerakan surrealisme dan mereka membuat majalah Shitoshiron. Puisi-puisi pada gerakan ini sangat berlainan dengan puisi-puisi selama ini. Jadi dia lebih mementingkan unsur-unsur rasional. Kemudian gerakan ini juga mengkritik kelemahan-kelemahan puisi bebas yang berbahasa lisan yang urutannya dibalik akan kehilangan sifat-sifat puisinya. Kemudian diusulkan juga pembuatan syair-syair prosa yang baru sehingga mendapat perhatian orang. Selanjutnya, itu diterbitkan pula majalah Shi dan Kenjitsu dan gaya puisi modernisasi yang bersifat seni diperluas. Puisi proletar. Nakano Shigeharu, Hori Tatsuo, dan Kubogawa Surujiro adalah penulis-penulis majalah roba yang mendapat pengaruh dari Hagiwara Sakutaro dan Muro Saisei. Di antaranya itu hanya Hori Tatsuo saja yang termasuk penyair aliran penutur modernisme yang bersifat seni. Sedangkan Nakano Shigeharu itu adalah seorang penyair proletar yang mempunyai kedudukan tinggi. Puisinya itu bersifat sederhana tapi berkekuatan besar, sehingga memiliki daya tarik yang menyegarkan. Puisi beraliran inteligensia. Dari majalah Shitoshiron muncul pujangga-pujangga yang bernama Haruyama Yukio, Nishiwaki Junjaburo, Kitagawa Fuyuhiko, Muranoshiro, dan Anzai Fuyue yang membuat puisi-puisi dengan komposisi dan isinya yang mengandung aliran inteligensia. Puisi berjudul Haru dari buku Hunkan Mari itu merupakan karya Anzai Fuyue yang isinya Chocho ga ippiki dattan kaikyo o watatte ita, yang artinya kupu-kupu seekor menyeberangi Selat Tartar. Puisi yang terdiri dari satu baris ini di bawah judul Haru, memberi kesan kepada orang mengenai kupu-kupu dan Selat Tartar yang berhasil dihubungkan menjadi satu sehingga memperoleh kesuksesan dan mempunyai nilai yang tinggi. Ini akan menjelaskan majalah Shiki dan aliran Shiki. Pada zaman itu, pengikut Hagiwara Sakutaro yang berpengaruh di dunia puisi pada zaman Showa yang berpangkalan pada majalah Shiki adalah Miyoshi Tatsuji dan kawan-kawan yang puisinya berbentuk lirik. Di sini juga ada Tachira Michijo. Terdapat seorang penyair bernama Tachira Michijo. Karena kesenangannya terhadap musik, maka puisinya banyak mengambil bentuk sonata. Puisinya pun mengandung rasa sedih yang dituturkan secara halus dan harmoni, sehingga mempunyai gaya yang menarik dan memikat. Karyanya yang berjudul Wasuregasa
ni Yosu dan Akatsuki to Yube ni si puisi Fajar dan Maghrib. Yang kedua, saya akan menjelaskan aliran humanitis atau lirik. Pada masa Miyazawa Kenji menghasilkan suatu kumpulan puisi yang berjudul Haruto Sura. Dalam karyanya itu kelihatannya cintanya terhadap alam dan keinginannya membentuk suatu kehidupan manusia yang suci. Pengarang lain yang beraliran humanitis yang terpengaruh oleh Takamura Kootaro antara lain Kusani Shinpei dan puisi yang terkenal berjudul Kaeru atau katak atau banyak menggunakan onomatope. Akhir, saya akan menjelaskan puisi sesudah perang. Puisi berkembang kembali setelah Perang Dunia Kedua berakhir, berawal dari penerbit puisi proletar yang semasa perang mendapatkan tekanan keras. Kemudian diteruskan dengan munculnya banyak puisi yang bersifat agitasi. Yang kedua, puisi Takamura Kotaro yang ditulisnya untuk mengenang istri tercinta yang gugur pada masa perang dengan judul Chiekoso, yaitu catatan tentang Chieko mendapat penghargaan tinggi sebagai puisi percintaan sejati. Pada zaman sesudah perang, terdapat nama-nama seperti Tanikawa Suntaro, Yamamoto Taro, Nakataro, Oka Makoto, dan Kyoka Takayuki. Konbanwa minasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanka. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mari kita review lagi apa itu tanka. Jadi tanka sendiri adalah sajak pendek atau puisi pendek yang terdiri dari 5 baris dan mengikuti pola mora 57577. Nah, puisi ini sendiri terbentuk dan dikumpulkan pada periode akhir penyusunan Kojiki dan Nihon Shoki, serta periode awal penyusunan Manyosu sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8. Nah, saya ingin sedikit memberi contoh tanka dalam penyusunan di dalam buku Manyosu. Mungkin minasang yang pernah nonton anime Mupi Makoto no Shinkai yang berjudul Kotonoha no Niwa pasti pernah dengar tanka ini yang berbunyi Naru kami no sukoshi to yomite sashi kumorei ame mo puran ka kimi o todomemu. Nah, yang artinya sendiri adalah sambaran petir nan sayu di kala langit mendung, ketika hujan turun, akankah kamu tetap di sini bersamaku? Nah, jadi di movie ini sendiri ada balasan dari tankanya tersebut. Nah, ini balasan dari karakter si cowoknya. Naru kami no sukoshi to yomite prajuto mo ware wa tomaramu imoshi todomeba. Yang artinya, sambaran petir nan sayu, walau hujan tidak turun, aku akan tetap di sini bersama denganmu. Oke, itu contoh tanka yang ada di film Makoto no Shinkai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanka proletar. Nah, setelah munculnya gerakan kesusastraan proletar dan modernisme, itu pun mempengaruhi bentuk tanka itu sendiri pada zaman Showa. Jadi tokoh yang mempelopori tanka proletar itu bernama Watanabe Junjo. Nah, dia itu menghimpun penyair-penyair proletar dan mengkritik keras pantun pendek lama yang berbau feodal dan borjuis. Nah, puisinya itu sendiri melukiskan kehidupan sesungguhnya dari masyarakat kaum buruh. Nah, karena isinya itu lebih condong kepada tujuan politik, makanya akhirnya nilai sastranya pun menjadi rendah, seperti itu minasang.
Tangka Bebas. Nah, di Tangka Bebas ini dipelopori oleh penyair-penyair yang bernama Meda Yugure, Isi Harajun, Yashiro Toso, dan lain-lain. Nah, mereka itu tidak mengikuti peraturan pembuatan tangka yang bersuku kata 57577, melainkan mereka membuat pantun pendek yang berbentuk bebas. Nah, setelah keluarnya tangka proletar, muncul pula aliran seni baru yang dipelopori oleh Maekawa Samio dan kawan-kawan. Nah, mereka itu tidak menghiraukan mutu seni sastra hasil karyanya itu sendiri. Nah, setelah munculnya aliran baru itu, tangka bebas makin berkembang. Tapi karena ada pengaruh dari kelompok mayoritas yang menuntut kembalinya tangka menjadi bentuk klasik, maka tangka bebas ini berangsur-angsur hilang dan kembali ke bentuk peraturan yang berbahasa klasik. Aliran pada zaman Showa. Nah, sejak zaman Taiso, majalah Araragi yang bersifat realisme tapi bergaya manyosu menjadi pusat kegiatan pantun. Nah, aliran Araragi ini melukiskan kenyataan yang ada di dalam masyarakat secara mendalam dan objektif. Nah, bersamaan dengan suasana kekacauan dan adanya pembaharuan hebat pada zaman itu, terjadi juga perubahan di dalam bentuk tangka itu sendiri. Nah, salah satunya itu adalah karya dari Tsuchiya Bunmei yang tangkanya itu bergaya lirik dan melukiskan objeknya secara langsung. Nah, selain karya dari Tsuchiya Bunmei juga ada tokoh-tokoh lain seperti Kagoshima Jujo, Sato Satoru yang memiliki aliran Araragi yang aktif pada masa itu. Kitahara Hasuku dan majalah Tama. Nah, setelah munculnya tangka yang beraliran Araragi, muncullah sosok yang bernama Kitahara Hakusu. Nah, dia itu menentang aliran Araragi yang membuat pantun bergaya manyosu dan ingin membuat pantun bergaya Shinkokisu yang telah dipermodern. Jadi sehingga terasa bersifat romantis baru. Nah, karyanya itu sendiri berjudul Shirahare dan Kurohi no Ki. Yang terakhir, pantun pendek sesudah perang. Nah, pada zaman perang itu sendiri, para penulis-penulis pantun saling bersatu. Nah, pantun-pantun yang dihasilkan mereka itu bersifat menyanjung-nyanjung perang yang sedang terjadi. Nah, sesudah perang pun muncul kembali itu tangka atau pantun pendek itu sendiri. Namun, karena adanya pengaruh dari Daini Geijutsu, karangan dari Kuwahara Takeo yang ingin menghilangkan tangka atau pantun pendek itu sendiri. Namun setelah munculnya gerakan itu malah membuat hasrat untuk membuat tangka atau pantun pendek itu gitu. Jadi setelah sesudah perang pun muncul penyair baru yang beraliran Araragi yang bernama Kondo Yoshimi. Nah, karyanya itu sendiri menaruh perhatian terhadap masalah masyarakat dan politik. Seperti itu, minasang. Saya Niken akan menjelaskan tentang haiku. Haiku adalah sejenis puisi Jepang revisi akhir abad ke-19 oleh Mao Sakashiki dari jenis puisi hokku yang lebih tua. Hokku tradisional terdiri dari 5, 7, dan 5 morai. Pada awal Meiji, haiku hanya meniru haiku sebelumnya, tetapi kemudian dikembangkan oleh Mao Sakashiki beraliran realisme dan mengambil ciri haiku ala Yosabu Song yang bersifat lukisan alam. Ada haiku yang melukiskan alam dan aliran Hitotogisu. Majalah Hitotogisu, tempat berpangkalnya Takahama Kiyoshi, menjadi benteng dari kegiatan haiku tradisional. Sejak akhir zaman Taiso sampai zaman awal Showa, di dalam aliran ini terdapat banyak penyair-penyair muda yang menjadi murid Takahama Kiyoshi. Di antaranya yang betul-betul giat menuliskan tulisan pantun haiku yang bersifat pencetus hati nurani manusia akan keindahan alam adalah Kawabata Bosha setelah Takahama meninggal dunia. Contoh dari haiku Kawabata Bosha adalah Ichimai no mochi no gotoku ni yuki nokoru. Artinya sisa salju seperti sepotong kue mochi yang tertinggal.
Ada pula murid Takahama lainnya, Takano Sojutsu, Azuno Seiho, Yamaguchi Seishon, dan Tomiyasu Fusei. Pembaruan dalam haiku menjelang akhir zaman Taisho, timbul ketidakpuasan terhadap pelukisan keindahan alam yang bersifat objektif murni yang dilakukan aliran Hitotogisu. Penyair-penyair aliran ini sendiri yang merasa tidak puas terhadap sifat monoton tersebut dan mengadakan pembaruan. Kemudian timbullah pantun-pantun haiku yang bersifat lirik atau intelektual, dan ini dikembangkan terus sampai timbul pergerakan pembentukan pantun haiku baru. Mizuhara Suoshi adalah pelopor dari orang-orang yang menentang aliran Hitotogisu yang menganut paham realisme. Mizuhara Suoshi adalah pelopor dari orang-orang yang menentang aliran Hitotogisu yang menganut paham realisme. Pada tahun Shōwa ke-6, 1931, ia mengundurkan diri dari grup Hitotogisu dan menerbitkan majalah Asibi. Ia banyak membuat pantun haiku yang bersifat subjektif dan penuh dengan arti lirik. Contoh haikunya adalah Koshikataya Asibi Sakuno no Hino Hikari. Ketika datang dan menoleh, terlihat terang di kebun bunga Asibi yang sedang berkembang. Ada pula Yamaguchi Seishi. Yamaguchi Seishi adalah orang yang mempunyai ide yang sama seperti Mizuhara Suoshi yang melukiskan keindahan dalam suasana perkembangan dan kemajuan kehidupan. Karyanya banyak mengambil bahan dari kehidupan perkotaan dan kehidupan modern yang banyak memakai alat. Toko pelabuhan yang timbul salju adalah perkumpulan pantun haikunya. Contoh haikunya adalah Shichigatsu no ao ne Mejikaku yo koro. Di bulan Juli, di dalam panasnya pabrik pembuatan besi, terlihat gunung nan biru. Gerakan pembaruan haiku. Sebagai akibat dari aktivitas Mizuhara Suoshi dan Yamaguchi Seishi, usaha pembaruan haiku makin berkembang luas. Gerakan ini berusaha memajukan atau mengembangkan gaya yang anti-realisme. Peraturan dasar tetap dipegang, tetapi untuk melukiskan perasaan dan pikiran pengarang tidak dipakai kigo, bahasa simbol yang digunakan untuk mengungkapkan 4 musim, dan kikang, perasaan yang timbul pada 4 musim, melainkan dipakai pelukisan yang bersifat intelektual dan subjektif. Gerakan ini dikembangkan dengan kuatnya oleh Hino Shoujo, Saito Sanki, Tomizawa Kakio, dan lain-lainnya yang masing-masing berpangkal pada majalah Amanogawa, Kikan, dan Kyodai Haiku. Akan tetapi karena condong pada liberalisme, gerakan ini akhirnya Hino Shoujo sendiri melukiskan isi haikunya dengan penuh perasaan sehingga memiliki ciri modernisme yang bersifat romantis. Contoh haiku dari Hino Shoujo, Botan e kao hoterasete kafu wakaki. Seorang janda muda berwajah cerah seperti bunga botan. Haiku dari Saito Sanki, Mizu makura gambarito samui umi garu. Memakai bantal air atau kompresan, terasa dingin di hadapanku terbentang laut. Dan terakhir, haiku dari Tomizawa Kakio, Kyomo atsuki miso shiru susuri soku ezu. Hari ini pun aku minum sop tauco yang panas tapi pekerjaan tidak ada. Di tengah-tengah kegiatan aliran Hitotogisu dan gerakan pembaruan haiku, lahirlah aliran pencari watak manusia. Beberapa penyair yang menentang kedua aliran tersebut. Penyair-penyair itu antara lain adalah Nakamura Kusatao, Kato Susong, dan Ishida Hakyo. Pantun-pantun haikunya bergaya mengungkapkan kehidupan manusia karena mereka berusaha mendekatkan haiku kepada kehidupan orang-orang di masyarakat. Melalui haiku, mereka mencoba mengungkapkan eksistensi manusia dan mencari pembentukan watak manusia, sehingga haiku ini cenderung untuk susah dimengerti. Contoh haiku dari Ishida Hakyo adalah Basuo Machidoro no Haru o Utagawazu. Menunggu bis di pinggir jalan tidak meragukan musim semi. Yang terakhir ada haiku sesudah perang. Pantun haiku yang dibuat selama Perang Dunia Kedua merupakan haiku yang menyanjung-nyanjung perang sehingga tidak ada yang patut dinilai.
Sesudah perang berakhir, kegiatan haiku pulih kembali yang antara lain dimotori oleh Ishida Hakyo dan Saito Sanki, yang satu berada di daerah timur, yang satu lagi berada di daerah barat. Kemudian oleh Kuwahara Takeo, haiku dikritik habis-habisan dalam bukunya Daini Geijutsu. Akan tetapi, hal ini malah menjadi suatu sarana yang menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara haiku baru dan haiku tradisional, dan tentang dasar-dasar haiku pun pernah dilakukan penelitian yang sesama. Sekian persentase dari kelompok kami. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.